Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fikri Hasan ingin mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap sampel tomat yang disimpan pada suhu rendah. Langsung saja, untuk metode penyimpanan suhu rendah yang saya gunakan di sini yaitu dengan metode chilling atau pendinginan. Pada dasarnya, chilling itu merupakan penghilangan panas yang dilakukan pada suatu bahan pangan dan merupakan salah satu metode pengawetan yang ringan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pengaruhnya kecil sekali terhadap mutu bahan pangan secara keseluruhan. Chilling juga merupakan penyimpanan yang dilakukan pada suhu sedikit di atas titik beku air, yang merupakan cara umum bagi pengawetan makanan dan bersifat sementara. Kemudian untuk suhu yang digunakan pada penyimpanan dingin ini biasanya berkisar antara 5-10 derajat Celcius. Kemudian tujuan dari chilling itu sendiri yaitu untuk memperpanjang umur simpan buah atau sayur serta mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas mikrobia. Dengan penyimpanan suhu rendah ini juga dapat menghambat penuaan atau pematangan, kemudian pelunakan, kemudian warna serta tekstur pada buah atau sayur. Kemudian untuk efek yang dapat timbul karena perlakuan ini yaitu kerusakan yang biasa disebut dengan chilling injury. Kerusakan itu sendiri dapat terjadi karena lamanya proses penyimpanan pada suhu dingin itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya chilling injury. Nah, chilling injury itu sendiri adalah kerusakan fisiologis terhadap sel membran bahan pangan yang mungkin terjadi setiap saat yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan selama musim tanam, transportasi, distribusi, atau penyimpanan di dalam toko atau di dalam kulkas yang ada di rumah. Nah, untuk faktornya itu sendiri yang pertama yaitu suhu. Suhu sangat berpengaruh karena setiap buah-buahan dan sayuran memiliki kerentanan suhu yang berbeda terhadap efek penyimpanan suhu rendah. Apabila penyimpanan dilakukan di bawah titik kritis komoditi, maka akan menyebabkan terjadinya chilling injury. Kemudian yang kedua, lama penyimpanan. Nah, lama penyimpanan juga berpengaruh terhadap terjadinya chilling injury karena buah dan sayuran yang disimpan dalam suhu yang rendah pada waktu yang lama akan menyebabkan terjadinya chilling injury. Kemudian yang ketiga, sensitivitas produk. Ini juga sangat berpengaruh karena setiap komoditas buah dan sayur memiliki rentanan yang berbeda terhadap efek penyimpanan dengan suhu dingin. Hal ini tergantung pada jenis komoditi, varietas, dan tingkat kematangannya. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan sinar UV. Nah, mekanisme terjadinya chilling injury itu sendiri yaitu suhu dingin menyebabkan pelepasan fosfolipid pada membran sehingga terjadi difusi protein dan akan kehilangan integritas struktural membran sehingga tidak dapat melakukan pengaturan difusi dan isi sel keluar, maka bahan pangan akan rentan terhadap kerusakan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya untuk sampel yang saya gunakan pada pengamatan kali ini yaitu dengan menggunakan tomat dengan nama latin Lycopersicum esculentum. Nah, tomat itu sendiri merupakan salah satu tanaman yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia.
Tomat merupakan tanaman sayuran yang termasuk dalam famili Solanaceae. Ciri buahnya yaitu ketika mentah berwarna hijau dan ketika sudah matang akan berwarna orange. Tetapi ada juga jenis tomat yang ketika mentah dan ketika sudah matang tetap berwarna hijau. Selanjutnya untuk kandungan tomat itu sendiri yaitu memiliki kadar air yang mencapai 94% dari total beratnya. Nah, kadar air yang tinggi inilah yang sering menyebabkan buah tomat mudah rusak. Kemudian senyawa lain yang terdapat dalam buah tomat diantaranya yaitu saloni sebanyak 0,007%, kemudian saponin, asam folat, asam malat, vitamin C, bioflavonoid, mineral, dan histamin. Dalam beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa tomat dapat bermanfaat sebagai obat diare, kemudian serangan empedu, gangguan pencernaan, serta memulihkan fungsi liver. Nah, selanjutnya di sini setelah dilakukan pengamatan selama 7 hari, maka diperoleh hasil. Nah, untuk tomat yang saya gunakan pada pengamatan kali ini yaitu dengan tomat yang sudah matang, sehingga diketahui bahwa pada hari ke-0 warna tomat berwarna orange dengan tekstur sedikit keras, dengan berat 82 gram, diameter 16,1 cm dengan kenampakan segar. Nah, untuk kenampakan pada buah tomat selama penyimpanan 7 hari itu sendiri yaitu tetap segar seperti tomat-tomat pada umumnya. Untuk tekstur tomat di hari pertama, tekstur berat diameter pada hari pertama tidak mengalami perubahan, yaitu bertekstur sedikit keras dengan berat 82 gram dan diameter 16,1 cm. Nah, pada hari kedua pengamatan warna tomat tetap orange, tetapi tekstur berubah menjadi keras dengan berat turun menjadi 81,6 gram dengan diameter turun juga menjadi 16 cm, tetapi kenampakan tetap segar. Pada hari ketiga, warna tomat tetap oranye, tetapi tekstur mengalami penurunan menjadi sedikit lunak atau lembek. Untuk beratnya juga mengalami penurunan sebesar 81,5 gram dengan diameter 15,8 cm dan kenampakan tetap segar. Kemudian pada pengamatan hari keempat, warna tomat mengalami perubahan yaitu orange terdapat bercak kuning, orange kekuningan dengan tekstur yang sama tetap sedikit lunak dengan berat 81 gram mengalami penurunan dan diameter juga mengalami penurunan sebesar 15,5 cm dengan kenampakan yang tetap sama yaitu segar. Kemudian pada hari kelima pengamatan, warna tomat tetap oranye kekuningan dengan tekstur yang sama yaitu sedikit lembek. Kemudian beratnya sama seberat 81 gram dengan diameter yang sama yang tetap sebesar 15,5 cm dan kenampakan tetap segar. Pada hari ke-6 ini, warna tomat tetap sama yaitu orange kekuningan, tetapi tekstur mengalami penurunan kembali yaitu menjadi lebih lembek. Kemudian beratnya juga mengalami penurunan yaitu sebesar 80 gram dengan diameter 15 cm dan kenampakan tetap segar. Nah, kemudian pada hari ke-7, hari terakhir, warna pada sampel tomat tetap oranye kekuningan dengan tekstur lembek, sama dengan hari ke-6 dengan berat 80 gram, diameter 15 cm dan kenampakan tetap segar. Di sini dapat dilihat bahwa perlakuan suhu dingin ini
tidak berpengaruh terhadap kenampakan buah tomat, karena jika dilihat dengan mata, kenampakan tomat itu sendiri tetap segar, tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian selanjutnya di sini terdapat beberapa foto sampel tomat yang diamati pada sebelum pengamatan, yaitu pada hari ke-0, kemudian pada pengamatan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Selanjutnya di sini foto sampel tomat pada pengamatan hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, dan hari terakhir yaitu hari ke-7. Kemudian di sini terdapat pengamatan perubahan kimia pada sampel tomat yang dilakukan yang diberi perlakuan penyimpanan pada suhu rendah. Penelitian ini dilakukan oleh Dini Fauziah, Sumartini, dan Ali Asgar. Berdasarkan hasil analisis, pertama vitamin C yang dilakukan, seperti yang terlihat pada tabel, dapat diketahui bahwa kadar vitamin C tomat organik pada kemasan plastik LDPE mengalami peningkatan semakin meningkatnya suhu dan lama penyimpanan. Berdasarkan persamaan regresi dari masing-masing suhu penyimpanan, nilai A tertinggi terdapat pada suhu 15 derajat Celcius dengan nilai 37,24 mg per 100 gram, yaitu pada minggu ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai vitamin C selama penyimpanan dari minggu ke-1 sampai minggu ketiga mengalami kenaikan lebih tinggi. Kemudian selanjutnya untuk analisis total asam yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kadar total asam tomat organik yang dikemas dengan kemasan plastik LDPE mengalami peningkatan dan penurunan semakin meningkatnya suhu dan lama penyimpanan. Berdasarkan persamaan regresi dari masing-masing suhu penyimpanan, nilai A tertinggi terdapat pada suhu 5 derajat Celcius dengan nilai 0,33% pada minggu ke-1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total asam selama penyimpanan dari minggu pertama hingga minggu ketiga mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian selanjutnya hasil analisis kadar air yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kadar air tomat organik pada kemasan plastik LDPE mengalami peningkatan dan penurunan semakin meningkatnya suhu dan lama penyimpanan. Berdasarkan persamaan regresi dari masing-masing suhu penyimpanan, nilai A tertinggi terdapat pada suhu 5 derajat Celcius pada minggu ketiga dengan nilai 96,745%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kadar air selama penyimpanan dari minggu ke-1 sampai minggu ketiga mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian selanjutnya untuk hasil analisis laju respirasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa laju respirasi tomat pada kemasan LDPE mengalami peningkatan dan penurunan semakin meningkatnya suhu dan lama penyimpanan. Berdasarkan persamaan regresi dari masing-masing suhu penyimpanan, nilai A tertinggi terdapat pada 15 derajat Celcius pada minggu ketiga dengan nilai 42,665 CO2 per kilogram per jam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai laju respirasi selama penyimpanan dari minggu ke-1 hingga minggu ketiga mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan pengamatan dan diperoleh hasil, maka dapat disimpulkan bahwa pada suhu rendah kualitas tomat dapat dipertahankan karena suhu rendah dapat menghambat proses reaksi-reaksi kimia, enzimatis, dan aktivitas mikrobiologis yang dapat merusak kualitas tomat tersebut. Tetapi jika suhu atau lama penyimpanan melebihi batas maksimum, maka
akan terjadi kerusakan yang disebut chilling injury. Nah, untuk penyimpanan bahan pangan, saya menganjurkan dengan metode pendinginan atau dengan penyimpanan suhu rendah ini dibanding dengan cara pengeringan, karena jika makanan atau bahan pangan yang dikeringkan mempunyai nilai gizi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan segarnya. Kemudian selanjutnya, selama pengeringan maka bahan pangan akan mengalami perubahan seperti warna, tekstur, aroma, dan khususnya kenampakan. Sekian presentasi dari saya mengenai penanganan pasca panen yang dilakukan pada sampel tomat dengan metode chilling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.